Racikan Berita 1. Pemirsa, ini kami dalam perjalanan menuju lokasi PIK 2 yang sebenarnya status PSN-nya sudah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun ternyata ada temuan lapangan, terjadi proses reklamasi terhadap pantai-pantai yang ada pagar lautnya. Jadi motif awal bahwa pagar laut itu digunakan untuk mengadakan daratan di atas laut dalam rangka membangun industri properti ternyata terbukti. Dan beberapa hari yang lalu kami sudah mendapatkan videonya. Dan hari ini kita akan kunjungan langsung ke lokasi. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini akan membuka mata pemerintah bahwa kebijakan pemerintah terkait penghapusan PSN itu harus di-follow up, harus ditindaklanjuti dengan proses penertiban terhadap proyek PIK 2. Yang pertama tentu saja dengan melakukan audit. Nah ini, kita sedang menyusuri Kali Cisadane menuju lokasi reklamasi pantai dengan motif pagar laut ya. Dan kemarin kita sudah tahu reklamasi itu sudah sampai pada bibir pagar lautnya. Sudah kira-kira ya hampir 1 kilometer dari pantai. Karena pagar laut itu yang panjangnya 30,16 km, jaraknya dari bibir pantai itu kira-kira 1 km, ya 900-an meter lah, atau hampir 1 kilometer begitu. Dan ini nanti kita akan buktikan. Dan bersama kami sudah ada sejumlah aktivis. Pertama di depan ada Pak Khalid Mikdar. Nah, beliau nelayan yang kita kenal, pertama kali mengadvokasi masalah pagar laut, dan karena berita ini viral, ada tindakan dari pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan yang sebelumnya ketika mencari ikan itu mengalami kerugian karena harus memutar melewati pagar laut, sehingga bahan bakar itu menjadi lebih boros dan hasil tangkapannya berkurang. Dan oleh ORI, Ombudsman Republik Indonesia, sudah dihitung ya kerugian nelayan akibat pagar laut dari sejak Agustus 2024 sampai Januari 2025 yang lalu itu sekitar 24 miliar rupiah. Kerugian itu dihitung dari inefisiensi bahan bakar ya, lebih banyak yang menguras bahan bakar dan harus memutar, dan berkurangnya tangkapan nelayan. Di samping saya juga ada tokoh dari Pemuda Pancasila, ini Bang Hambali. Beliau tokoh Pemuda Pancasila daerah Tangerang yang peduli masalah kedaulatan negara yang hari ini terjadi di wilayah Tangerang. Nah, beliau adalah putra asli Tangerang yang juga ikut dalam rombongan atau delegasi kita untuk menyisir lokasi langsung pagar laut melalui Kali Cisadane menuju pantai yang nanti kita akan ketemu lokasi reklamasinya. Dan ini beberapa unit-unit PIK 2 di pinggiran Kali Cisadane yang sudah bisa kita lihat. Ini ada sejumlah gedung-gedung, mungkin ini ruko ya, atau mungkin sejumlah kantor atau tempat niaga di area PIK 2 yang bersampingan dengan Kali Cisadane. Nah, ini adalah Kali Cisadane. Sebelah kanan saya ini masuknya Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Sebelah kiri saya ini masuk Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji. Jadi Kali Cisadane ini membelah 2 desa dan 2 kecamatan, perbatasan 2 desa dan kecamatan. Di sebelah kanan saya Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, dan kemudian sebelah kiri saya Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji. Baik, kita sudah pada titik muara kali yang bercabang. Nanti sebentar lagi kita akan sampai pada laut, dan kita akan tahu dan kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami tentu sebagai rakyat mengapresiasi bahwa pemerintah telah turun untuk memikirkan dan membela kepentingan rakyat dan juga kedaulatan negara dengan mencabut status PSN PIK 2. Itu kita dukung penuh, kita apresiasi. Namun yang kedua, kami menilai bahwa pencabutan status PSN PIK 2 saja tidak cukup. Harus ada tindakan lanjutan atau follow up dengan melakukan sebuah tindakan, diantaranya tentu melakukan audit menyeluruh agar tanah-tanah rakyat yang dirampas melalui proyek ini, yang berdalih PSN ini, bisa dikembalikan kepada rakyat. Kemudian tanah-tanah yang menjadi kewenangan negara seperti sungai, jalan-jalan, termasuk wilayah laut yang direklamasi,
itu juga harus dikembalikan kewenangannya pada negara. Bagaimana kalau ternyata nanti laut-laut itu sudah diuruk, ya harus disita oleh negara. Nah, ini adalah salah satu contoh wilayah pinggiran sungai yang sudah dikelola oleh proyek PIK 2, diuruk ya. Dan jadi memang antara pinggiran sungai dan pinggiran laut itu semuanya rencananya kami menilai itu akan dikelola sebagai pusat industri properti yang tentu menawarkan banyak keunggulan. Keunggulan akses ke jalur internasional melalui laut. Jadi kalau orang-orang kaya beli properti di PIK 2, punya kapal pribadi, mereka mau jalan-jalan ke Singapura, jadi bisa langsung akses melalui kawasan ini begitu. Dan nyaris tidak ada kontrol negara. Karena kawasan ini sangat eksklusif ya, pemirsa. Kenapa kami memilih jalur memutar melalui sungai? Karena kalau kami lewat jalur utama dari PIK 2 sudah pasti akan dihalangi. Tidak akan mungkin bisa menuju wilayah ini. Nah, karena itu kami memilih jalur memutar, meskipun memutar lewat sungai, tapi kami nanti akan sampai pada lokasi wilayah pagar laut yang sudah diuruk oleh proyek properti PIK 2 ini. Jadi saya juga mau jelaskan, menurut penuturan warga, ini kanan kiri ini sudah masuk wilayah PIK 2, cuman memang belum semuanya digarap atau diuruk. Tapi sebagian tadi kita sudah lihat juga sudah sempat diuruk begitu. Mobil khusus video ini saya tunjukkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hari ini pada hari Ahad 2 November 2025, kami menelusuri Kali Cisadane dalam rangka menuju lokasi reklamasi pantai pagar laut yang kita anggap itu sudah selesai. Ternyata sebagian wilayah pagar laut tadi sudah disulap menjadi wilayah daratan atau sudah direklamasi. Padahal kita tahu belum lama ini Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan keputusan menghapus status PSN atau proyek strategis nasional pada proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Jadi proyek ini melalui PT Pantai Indah Kapuk 2 dikuasai oleh dua entitas bisnis, yakni Salim Group milik Antoni Salim dan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Sehingga memang proyek ini milik Aguan dan Antoni Salim berdasarkan kepemilikan saham di PT PANI atau Pantai Indah Kapuk 2. Kami melihat, coba dicek ini, ternyata masih ada sisa-sisa pagar. Nah, ini pagar-pagar yang belum sepenuhnya disterilisasi ya dari wilayah laut kita. Jadi terlihat sekali banyak sekali pagar-pagar yang kita tahu motifnya itu nanti akan direklamasi menjadi wilayah daratan untuk menjadi industri properti yang dijual oleh PIK 2 begitu. Jadi kita apresiasi kebijakan penghapusan PSP 2 juga pencabutan sejumlah pagar laut. Tapi kami ingin tegaskan bahwa pagar-pagar itu masih ada sisanya. Masih banyak sekali, masih bisa dilihat. Tolong kawan-kawan itu bisa dilihat, masih banyak sekali ya pagar-pagarnya ya. Nah, masih banyak sekali. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa bukan hanya pagar, tapi kawasan pagar itu sebagiannya sudah direklamasi. Dan kita ini hendak menuju lokasi kawasan PIK 2 yang sudah direklamasi, yang sebenarnya itu haram untuk dijadikan kawasan daratan. Karena sudah ada Perpres nomor 55 ya, tahun 2012 atau 14, nanti saya cek, yang menyatakan bahwa batas sepadan pantai itu di 100 meter ya, dari bibir pantai dihitung saat laut pasang. Jadi nggak boleh diubah menjadi daratan dalam konteks penyusunan RTRW atau rencana tata ruang dan wilayah bagi Provinsi Banten. Dan kami meyakini Provinsi Banten terlibat dalam kejahatan perampasan kedaulatan wilayah laut ini dengan apa? Memberikan legitimasi berupa rencana tata ruang dan wilayah yang memungkinkan PIK 2 membangun industri properti di wilayah bibir pantai. Nah, dengan legitimasi adanya rencana tata ruang dan wilayah itulah, kemudian Arsing Kades Kohot dan kawan-kawan yang hari ini sedang disidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Serang
yang bisa membuat dokumen palsu untuk menerbitkan SHGB di atas wilayah laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Tangerang Utara ini, di wilayah lautnya, telah diterbitkan SHGB sejumlah 263 SHGB. Dan sudah diakui pula bahwa dari SHGB itu mayoritas dikuasai oleh Agung Sedayu Group melalui dua anak usahanya. Yang pertama melalui PT Intan Agung Makmur. Ini menguasai 234 SHGB, sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Kemudian yang kedua dikuasai anak usaha Agung Sedayu Group yang lainnya, yakni PT Cahaya Inti Sentosa. Ini menguasai 20 SHGB. Sisanya ada 9 dikuasai oleh individu. Jadi kita ingin pemerintah terjun mengamankan wilayah kedaulatan laut yang hari ini terbukti telah dirampas oleh oligarki PIK 2. Jadi jangan sebatas hanya menerbitkan kebijakan penghapusan status PSN, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, yakni mengembalikan kedaulatan wilayah negara berupa wilayah laut kita yang harus kembali menjadi laut. Jangan wilayah laut diubah menjadi kawasan industri properti, termasuk tanah-tanah rakyat yang diuruk tanpa seizin pemiliknya, bahkan tidak dibayar sampai hari ini. Sebagian hanya dibayar Rp30.000 per meter, sebagian belum dibayar. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan transaksi itu harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena ada penipuan terhadap transaksi yang dulu tanah-tanah itu diklaim bagian dari PSN. Sementara hari ini PSN itu sudah dicabut statusnya oleh pemerintah. Nah, kemarin kami kunjungan ke Kalimalang, satu sungai yang ada di daerah Keruncul, begitu, itu sudah dikembalikan fungsinya. Jadi wilayah sungai sepanjang 3 km, seluas 300 meter, itu tadinya diuruk menjadi wilayah daratan dan sekarang sudah dikembalikan fungsinya. Sehingga para petambak bisa kembali menanam udang, menanam ikan karena sanitasi airnya kembali normal. Karena sebelumnya tambak-tambak mereka jadi mati karena airnya tidak mendapatkan sanitasi arus air yang baik dari kali yang sebelumnya menjadi pensuplai perairan irigasi dari tambak-tambak mereka. Wilayah laut yang kita anggap sudah selesai dengan dicabutnya pagar laut ternyata sudah direklamasi sampai batas pagar laut. Dan hari ini semestinya kami mau langsung bersandar ke lokasi daratan tersebut. Tapi kami tadi rapat berunding rasanya sulit karena banyak pengamanan dari mereka dan kami khawatir keselamatan kami. Alih-alih kami bisa menyampaikan informasi lebih detail, justru kami nanti yang berbahaya. Jadi kami memutuskan untuk membuat video dan kami pastikan menurut keterangan dari warga sekitar inilah lokasi yang videonya viral, sudah jadi daratan, pagar-pagar itu sudah diuruk, itu ada biku-bikunya. Ini kawasan PIK 2. Yang ingin saya tegaskan, yang pertama, bahwa sebenarnya wilayah yang diuruk itu sudah mencapai ratusan meter. Atau lebih tepatnya kalau menurut pagar laut rata-rata itu ada sekitar 900 meter atau 1 kilometer dari bibir pantai. Padahal menurut Perpres nomor 55 tahun 2016 tentang garis sepadan laut, itu minimal, ya wilayah laut itu harus steril ya. Dihitung 100 meter sejak air pasang dari bibir pantai. Itu nggak boleh ada bangunan. Karena itu kami meyakini Pemprov dari Banten ini ya terlibat. Kenapa? Karena semestinya tidak bisa dikeluarkan rencana tata ruang dan wilayah di daerah sepadan dari laut. Karena itu harus steril dari kepemilikan swasta atau korporasi ya. Itu harus wilayahnya menjadi kewenangan negara. Dan kami tadi juga sudah melihat di bibir sungai ya, di garis sempadan sungai juga agak mepet karena perlu dicek lagi. Kenapa? Karena ada juga garis sempadan sungai yang itu harus steril demi menjaga ekosistem sungai, menjaga dari khawatir bencana abrasi dan yang lainnya juga harus steril daripada bangunan-bangunan permanen. Dan tadi ada bangunan dari PIK 2. Dan yang ingin saya tegaskan adalah bahwa hari ini Presiden tidak cukup hanya mengeluarkan keputusan menghapus status PSN PIK 2, tapi harus menindaklanjuti dengan melakukan audit menyeluruh. Ini diantaranya audit lahan. Berapa wilayah tanah rakyat yang sudah dirampas oleh PIK 2, berapa wilayah tanah yang menjadi kewenangan negara yang sudah dirampas oleh PIK 2, dan buktinya kami sudah ada di lokasi yang videonya viral. Ini
kira-kira 100 meter. Sekali lagi ya, kami khawatir. Terus terang khawatir mendekat karena khawatir kami diusir atau bahkan keselamatan kami nanti tidak terjamin kalau ada di wilayah yang konon itu diakui sebagai wilayah kedaulatannya Aguan. Jadi orang-orang nggak bisa masuk kecuali atas izin PIK 2. Padahal dalam negara Republik Indonesia, sepanjang itu wilayah kedaulatan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa bebas masuk dan keluar wilayah yang itu menjadi kedaulatan wilayah Indonesia. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada pemerintah, Pak Prabowo, TNI kita, kalau kita mengenal zona ekonomi eksklusif yang itu 200 mil di bibir pantai, ini bukan 200 mil, bahkan di pantainya, di lautnya sudah diambil oleh oligarki PIK 2. Kita capek-capek melindungi negara ini, kedaulatannya dari serangan musuh, ternyata negara ini digerogoti dari dalam. Dan ini yang tidak kami inginkan. Karena itu harus ada tindak lanjut, audit berupa audit lahan, audit tentang tata pelaksanaan atau audit kinerja dari PIK 2, terutama audit hukum. Karena kami yakini banyak backing-backingan, baik dari institusi polisi, oknum-oknumnya juga dari kejaksaan. Nah, kami ingatkan kepada Jaksa Agung agar mengawasi kinerja Reda Mantovani. Karena kami lihat dia lebih sibuk melayani PIK 2, hadir dalam penyaluran CSR PIK 2, padahal tugas-tugas intelijen dia kan jampis jagung muda bidang intelijen. Semestinya dia harus mengumpulkan informasi intelijen tentang wilayah ini, mana saja yang sudah diambil kewenangannya dari negara menjadi milik swasta. Kenapa? Selain wilayah negara dalam bentuk laut, ada juga aset-aset negara yang ini merupakan aset dari sitaan kasus BLBI, dari kasus Lee Darmawan, 80 hektaran, itu dikuasai PIK 2. Mana bisa jaksa kalau tidak memberikan informasi, ini ada tanah negara, sudah sitaan Jaksa Agung, sebagiannya juga sudah dijual kembali ke negara, yang di Bogor ya, ada 400 juta katanya sudah kembali ke keuangan negara, tapi yang di Tangerang kenapa dibiarkan dibangun oleh oligarki PIK 2. Nah, untuk lengkapnya ada pandangan dari sejumlah tokoh dan aktivis. Yang pertama dari Bapak Muhammad Saididu. Kepada Bapak Muhammad Saididu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang menyelusup sebenarnya karena demi keamanan. Sebenarnya jarak itu yang ini masih Tanjung Burung. Itu sebenarnya hanya 3 km dari kalau lewat darat. 3-4 km dari ke Tanjung Burung. Nah, tapi karena tidak bisa lagi dilewati, maka ditutup semua. Maka kita nggak bisa masuk. Nah, ini cara mereka. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, pagar laut kemarin yang 30,16 km ternyata itu sudah berlanjut menjadi pengurukan. Dengan cara menutup wilayah-wilayah tersebut sehingga orang tidak bisa masuk lagi untuk mengetahui. Kami bersama teman-teman semua ini menyusup dari laut baru bisa melihat bahwa ternyata mereka melakukan pengurukan terhadap pagar laut yang sebelumnya ada upacara besar-besaran oleh Angkatan Laut, KKP dan lain. Ternyata kita ditipu semua oleh mereka. Nah, laut yang ditimbun ini sudah laut yang kedalaman 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter laut yang ditimbun. Lihat bekonya di sana. Nah, itu sedang berlangsung. Jadi sepertinya tidak dicabutnya bambu-bambu kemarin itu adalah tetap menjadi batas daripada pengurukan laut oleh PIK 2. Nah, jadi Bapak Presiden, Bapak dikadalin oleh anak buah Bapak, mungkin termasuk Gubernur Bapak yang dari partai Bapak Gerindra, Andra Soni. Andra Soni sepertinya karena tidak pernah membela dan tidak pernah menunjukkan, bahkan kemarin hanya mengantar Wakil Presiden ke menanam mangrove di Ketapang yang jauh sekali dari pagar laut itu untuk menutupi daripada kerjasama tanda kutip Andra Soni Gubernur Banten dengan PIK 2 karena di depan mata ini laut sudah diambil. Nah, jadi sepertinya Bapak Presiden coba periksa orang-orang dekat Bapak. Kelihatannya ada yang sedang menikmati aliran kebasahan dari PIK 2. Sehingga mulutnya semua tertutup. Dan saya mungkin juga orang yang paling dekat Bapak, salah satu orang paling dekat Bapak, itu juga sepertinya harus diawasi. Jangan sampai sebenarnya PIK 2 ini perampokan rakyat ini menjadi aliran PIK 2 untuk kekuasaan. Itu sangat berbahaya. Jadi saya ulangi lagi, pagar laut, isu pagar laut di Tangerang, di Banten yang 30,16 km bukan selesai,
Tapi sekarang mereka memakai strategi menutup wilayah itu agar tidak terlihat lagi bahwa mereka justru melanjutkan dengan reklamasi. Reklamasi tanpa sepasti, mungkin tanpa izin, tapi sepengetahuan. Tapi sepengetahuan KKP, sepengetahuan KLH, sepengetahuan bupati, sepengetahuan gubernur, sepengetahuan lurah, sepengetahuan desa, dan pasti sepengetahuan preman-premannya PIK 2. Nah, kami tidak bisa terlalu lama, saya ini baru jalan terlalu lama demi keselamatan kami, maka yang penting kami sudah menunjukkan, lihat semua itu adalah wilayah-wilayah yang sedang diuruk, yang diuruk oleh mereka sepanjang pantai, dan saya perkirakan target dia minimal setengah dari 30,16 km, karena sampai Sungai Cisadane itu kira-kira setengah dari ya minimal 20 km itu akan ditimbun oleh mereka. Dan wilayah mulai Sungai Cisadane sampai ke PIK 1 itu sudah wilayah tertutup, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada lagi yang bisa lihat. Wilayah tertutup itu memang 20-an kilometer tuh. Nah, wilayah tertutup inilah mereka bekerja dengan senyap. Dengan senyap karena wilayah darat sudah ditutup semua. Dan kami hanya dari laut, mudah-mudahan kapal kami tidak ditorpedo. Perahu kami tidak ditorpedo oleh mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.